Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana perjalanannya ke sini? Lancar? Alhamdulillah lancar, Bu, tapi dari tadi jantung saya sudah berdebar-debar. Oh iya, wajar. Apalagi ini pengalaman pertama untuk melakukan sesi konseling, pasti ada perasaan grogi dan lain-lain. Ya, oke. Kalau boleh tahu, Rina tahu dari mana dengan UPBK yang ada di sini? Dari teman saya, Bu. Sebenarnya sejak kemarin-kemarin saya sudah mau mengunjungi Ibu, tapi saya takut dan tidak percaya diri, Bu, untuk datang ke sini. Jadi sekarang saya memberanikan diri untuk datang ke sini, Bu. Iya, Masya Allah. Terima kasih untuk keberaniannya datang ke sini. Saya baca dari biodatanya, sudah semester 4 ya, jurusan psikologi. Iya, Bu. Oh iya, kalau boleh tahu di jurusan psikologi, Rina suka mata kuliah apa? Di jurusan psikologi, saya suka mata kuliah psikologi kepribadian, Bu. Oh, psikologi kepribadian ya. Iya, Bu, karena saya tertarik belajar bagaimana pola pikir mempengaruhi perilaku, Bu. Wah, kalau begitu sangat relevan sekali dengan yang akan kita bahas hari ini ya, terkait dengan permasalahan yang Rina sampaikan di dalam biodata. Nah, selain kuliah, biasanya Rina aktif apa atau ada hobi, kesukaan apa yang Rina lakukan? Saya suka menulis jurnal, Bu. Terus saya juga suka mendengarkan musik. Itu salah satu cara saya untuk menenangkan diri saya, Bu. Oh, jadi Rina suka menulis. Saya rasa menulis itu adalah cara yang sangat baik untuk bisa mengekspresikan perasaan dan juga menuliskan pikiran-pikiran. Saya juga lihat kalau di biodata, Rina aktif di organisasi juga ya? Iya, Bu, saya aktif di organisasi. Kalau boleh tahu organisasi apa? Saya di Departemen Media, Bu. Di Departemen Media saya lebih banyak menulis artikel dan desain secara diam-diam, Bu. Terus setiap kali ada rapat yang mengharuskan kami untuk presentasi, saya selalu meminta tolong kepada teman saya, Bu, untuk berbicara atau presentasi, Bu. Ya, kalau begitu saya bisa menemukan satu pola bahwa Rina itu orangnya sebenarnya sangat aktif untuk hal-hal yang bersifat teknis ya, tetapi untuk yang berkaitan dengan sosial atau berhadapan dengan orang agak susah ya, seperti itu. Sekali, Bu, saya sangat sulit, Bu, saat disuruh presentasi atau berbicara di depan umum, Bu. Makanya saya selalu minta tolong, Bu, sama temanku supaya dia yang berbicara, Bu, tidak usah saya. Oh iya. Baik sekali. Jadi saya sekali lagi berterima kasih atas keputusan yang kamu ambil hari ini ya. Itu adalah keputusan yang sangat baik, dan ini juga adalah langkah awal yang sangat tepat untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang Rina hadapi. Insya Allah ya, kita akan menghabiskan sekitar 30-40 menit hari ini untuk bersama-sama melakukan suatu pendekatannya. Pendekatannya bernama rasional emotive behavior atau rasional emotive behavior therapy atau REBT. Nah, nanti akan ada satu model namanya model ABCDE. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk bisa memahami pola pikir yang memicu kecemasan dan bagaimana mengubahnya. Apakah Rina siap? Siap, Bu, insya Allah. Oke. Baik, Rina. Jadi REBT itu adalah sebuah pendekatan yang menuntut kita untuk meyakini atau percaya bahwa perasaan cemas dan sedih kita itu bukan datang dari peristiwa yang kita alami, tetapi bagaimana kita menafsirkan peristiwa yang datang dalam hidup kita. Seperti itu. Jadi misalnya peristiwa A itu akan melahirkan sebuah pikiran atau penafsiran
B contohnya. Nah, kemudian dari penafsiran B itu akan lahir perasaan dan perilaku C seperti itu. Apakah Rina paham? Ya, Bu, paham. Kalau tidak paham boleh ditanyakan lagi. Paham, Bu. Ya, jadi intinya adalah bagaimana pikiran kita menafsirkan sebuah peristiwa seperti itu. Oh iya, Bu. Nah, baik. Karena tadi Rina seperti yang tadi Ibu sampaikan, dan Rina juga sudah sampaikan ke Ibu kalau Rina itu suka membaca, menulis ya. Maka ini Ibu ada lembaran worksheet Ibu sediakan. Nah, worksheet ini namanya worksheet ABCDE. Worksheet ABCDE ini, nah ini tujuannya untuk menuliskan atau memetakan peristiwa, kemudian pikiran, perasaan yang Rina alami ketika tadi mengalami ketidakpercayaan seperti itu. Ya, oke. Nah, worksheet ini nanti Bu jelaskan ya. Namanya tadi worksheet apa, Rina? ABCDE, Bu. Ya, bagus. Nah, worksheet ABCD ini akan sedikit banyak membantu bagaimana mengelola pikiran itu. Baik, Rina, kita mencoba untuk memulai ya. Yang pertama, saya ingin kita sepakati dulu bahwa ruangan ini adalah ruangan yang aman dan rahasia. Jadi apa yang akan kita bicarakan hari ini tidak akan sampai kepada siapapun selain kita, kecuali dengan persetujuan dari Rina. Nah, kemudian ada keterbukaan. Jadi Rina bebas untuk menyampaikan apa saja yang Rina rasakan dan pikirkan. Jadi tidak ada batasan selama Rina merasa nyaman. Oke? Oke, paham sampai situ? Paham, Bu. Oke, bagus. Nah, setelah itu juga ada namanya dalam konseling itu tidak ada paksaan ya. Nah, Rina kesini tidak ada yang memaksakan? Tidak, Bu. Inisiatif sendiri, Bu. Ya, baik, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar sekali lagi kira-kira selain dari biodata, apa yang Rina sangat inginkan dari proses konseling ini? Saya berharap, Bu, saya bisa mengontrol rasa cemas saya, Bu, saat presentasi. Kalau bisa dalam jangka panjang, Bu, saya tidak takut lagi atau tidak merasa cemas lagi untuk bisa tampil berbicara di depan umum, Bu. Itu ya, sangat keinginan yang sangat konkret. Baiklah, seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa kita akan menggunakan satu pendekatan REBT ya. Apakah Rina pernah mendengar pendekatan REBT? Maaf, Bu, saya belum pernah mendengarkannya, Bu. Oke, baiklah. Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang apa itu REBT, dan dari REBT nanti akan ada juga worksheet ABCDE namanya. Nanti kita akan menulis, karena Rina suka nulis kan? Iya, Bu. Baik, Ibu jelaskan dulu tentang teknik A, B, C, D, dan E tadi ya. Coba Rina perhatikan. A ini adalah activating event. Nah, apa itu? Ini peristiwa pemicu. Nah, seperti yang ada di biodata ya. Besok akan ada apa? Nah, itu yang nanti dituliskan di sini. Oke. Nah, kemudian yang B ini adalah belief. Belief ini adalah pikiran-pikiran yang muncul ketika akan menghadapi peristiwa itu. Seperti itu. Jadi apapun yang muncul dalam pikirannya nanti dituliskan di bagian B. Paham ya, Rina? Nah, oke, sekarang untuk C ini adalah konsekuensi. Konsekuensinya dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama ada perasaan, terus ada reaksi tubuh, sama perilaku yang muncul. Nah, jadi kalau misalnya perasaannya, contoh perasaan kayak cuma takut, nah itu akan menghasilkan reaksi tubuh, misalnya berkeringat dan lain-lain. Terus yang berikut perilaku yang akhirnya diambil sebagai akibat dari yang tadi ini. Nah, itu bisa dituliskan. Jadi nanti dibagi 3 ya, bagian C. Paham? Paham. Nah, kemudian di bagian D ini disputing itu tentang bagaimana cara untuk menantang pikiran-pikiran yang buruk tadi yang ada di bagian B. Oke? Nah, kemudian yang bagian ini kita melahirkan pikiran-pikiran yang baru. Nah, pikiran-pikiran yang lebih positif. Jadi kalau lawannya tadi ada pikiran irasional, maka ada lawannya. Nah, itu pikiran rasional. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Nah,
sudah paham? Paham Bu. Oke, baik Rina, kalau sudah paham Ibu serahkan worksheetnya. Silahkan Rina tuliskan, nanti Ibu bantu. Kita mulai dari bagian A. Jadi apa tadi bagian A? Repeating event ini diisi dengan saya akan menghadapi peristiwa ini dan saya seperti apa, kayak gitu. Silahkan dituliskan. Dituliskan ya semuanya. Coba Rina baca apa di bagian A-nya yang dituliskan. Bagian A-nya yang di activity eventnya yaitu besok Kamis pukul 1 saya dan kelompok saya harus mempresentasikan makalah tentang teori belajar sosial Bandura di kelas psikologi pendidikan. Saya mendapat bagian pembuka dan kesimpulan, total sekitar 7 menit bicara, dan di dalam ruangan tersebut ada 35 orang dan dosen pengampu saya. Oh iya, jadi besok Rina akan mengadakan presentasi kelompok ya. Terus yang akan menyaksikan ada 35 teman dan ada 1 dosen. Ya, bagus sekali. Dia benar-benar real ya, yang akan besok ya jam 1. Oke, jam 1. 7 menit. 7 menit. Oke, bagus. Sudah, kita melangkah ya ke yang berikutnya. Nah, ini sebenarnya setelah A ada B, Philip. Nah, namun Ibu ingin Rina menuliskan dulu kira-kira dari peristiwa yang akan dilakukan itu bagaimana perasaan Rina, kemudian reaksi tubuh yang muncul itu seperti apa, dan perilaku yang akan Rina lakukan ketika membayangkan situasi yang akan terjadi besok, seperti itu. Kenapa saya pilih C dulu? Karena ini langsung berkaitan dengan A. Bisa paham? Nah, coba sekarang dituliskan bagaimana perasaannya. Coba dibayangkan dalam kegiatan besok perasaannya seperti apa. Ya, silakan ditulis. Reaksi tubuh yang kedua di Bu. Ya, reaksi tubuh. Paham yang reaksi tubuh kayak apa? Paham Bu. Silakan tulis. Yang Kemudian ketiga perilaku dulu. Dituliskan ya semuanya. Sudah? Sudah Bu. Oke, silahkan coba Rina baca bagaimana perasaannya. Kalau dari segi perasaannya Bu, saya sangat cemas, takut, minder, dan merasa pasti gagal. Ya, minder, takut, pasti gagal. Oke. Cemas. Kemudian reaksi tubuhnya, jantung berdebar kencang, telapak tangan berkeringat dingin, perut mules, dan sulit berkonsentrasi. Jantung berdebar kencang, terasa mules, dan susah konsentrasi. Ya, oke. Telapak tangan berkeringat. Oh ya, telapak tangan berkeringat. Ya. Oke. Selanjutnya perilaku yang akhirnya muncul seperti apa? Saya menunda-nunda menyusun selai, bolak-balik ke kamar mandi saat
latihan kelompok dan kemarin saya sampai browsing cara agar bisa sakit supaya tidak presentasi. Masya Allah, sampai seperti itu ya. Iya. Oke, bagus sekali, sangat jujur. Saya mengapresiasi kejujuran yang dituliskan ya. Oke, nah sekarang kalau selesai A dengan B, sebenarnya ada yang terselip tadi ya. Nah sebenarnya bagian B ini yang paling penting ya. Apa ini bagian B? Bagian B ini adalah belief. Nah apa itu belief? Itu adalah sebuah keyakinan atau pikiran yang muncul ketika menghadapi peristiwa yang dituliskan di A tadi, seperti itu. Nah pikiran-pikiran apa yang muncul? Yang nanti itu yang akan menjadi inti yang akan kita bahas lebih jauh lagi. Oke? Nah, jadi ini benar-benar bagian intinya. Silahkan Rina tuliskan di bagian B ini pikiran-pikiran apa yang muncul, pikiran-pikiran negatif apa yang muncul ketika membayangkan peristiwa tersebut. Ya, silahkan dituliskan semuanya, pokoknya semua pikiran negatif yang muncul. Paham ya? Ya Bu. Ditulisnya santai, tenang, tapi bawa diri dalam situasi itu ya. Iya. Tidak usah tegang, santai saja. Sudah, Rina? Baik, Rina. Boleh disebutkan apa saja pikiran negatifnya tadi yang ditulis di bagian B? Pikiran negatifnya yang saya tulis Bu, yang pertama itu saya harus tampil sempurna. Kalau tidak berarti saya tidak pantas mendapatkan nilai yang baik. Dan semua orang akan melihat bahwa saya pengecut. Kemudian yang kedua itu kalau saya blank itu akan menjadi momen paling memalukan dan saya ini bodoh dan tidak pantas. Oke, jadi Ibu ulang ya. Pikiran negatifnya atau pikiran irasionalnya ada 4 yang dituliskan. Oke, coba diingat baik-baik. Yang pertama, saya harus sempurna. Nah, kemudian yang kedua, semua orang akan melihat saya sebagai pengecut. Nah, kemudian yang ketiga, kalau blank, maka ini akan momen yang paling buruk dalam hidup saya. Dan yang terakhir, orang akan mengatakan saya ini bodoh dan tidak pantas. Nah, sekarang ini yang paling penting di bagian D, bagian disputing. Ini sama-sama kita menantang pikiran-pikiran itu. Ibu ingin mengajak Rina untuk menantang pikiran itu. Nah, yang pertama, saya harus sempurna. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada Rina, apakah Rina pernah mendengar teori universal atau dari sisi manapun yang menjelaskan bahwa ada manusia yang sempurna? Ya, apalagi agama kita ya, adakah manusia yang sempurna? Yang sempurna cuma malaikat, nabi ya. Nah, berarti kalau kita menuntut diri kita sempurna, nah itu berarti masuk kepada sebenarnya tuntutan yang seharusnya tidak begitu ya. Oke, baik. Sekarang yang kedua. Apa yang kedua tadi? Semua orang akan melihat saya sebagai pengecut. Nah, di dalam kelas besok itu ada berapa orang? 35 orang. Nah, ini dalam kategori teori mind reading. Artinya kita menganggap bahwa kita ini bisa membaca pikiran orang. Apakah 35 orang itu pasti akan melihat kita besok dan pasti akan mengatakan kita ini pengecut? Bisa jadi mereka, Rina tidak berpikir di siang hari mereka memikirkan mereka lapar. Yang ketiga, apa tadi Rina? Coba. Blank itu. Ya, tentang blank. Tadi Rina bilang apa? Kalau blank itu akan menjadi hal yang terburuk.
iya, dan memalukan. Itu sama seperti menjadi sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi kan, dan itu menganggap sebagai bencana. Nah, pertanyaan saya, pernah tidak Rina melihat orang yang blank itu mati? Tidak. Nah, atau pernah Rina melihat temannya blank ketika melakukan presentasi? Saya sering melihat orang yang blank, Bu, tapi kita cuek-cuek saja, Bu, ketika orang tersebut lagi blank. Nah kan, terus temannya yang blank juga sebenarnya mungkin santai-santai saja kan? Iya, oke, bagus, berarti paham maksud Ibu? Baik, sekarang kita yang keempat. Saya akan dipandang sebagai orang yang bodoh. Terus apa lagi? Saya akan dianggap sebagai orang yang tidak berarti ya. Nah, itu sebenarnya mengeneralisasikan sesuatu dalam diri kita, atau sama kita mencap diri kita. Nah, pertanyaan Ibu, apakah Rina selama hidup tidak pernah berprestasi atau bermanfaat untuk orang? Pernah, Bu. Nah, apakah satu peristiwa itu bisa membuat Rina menjadi orang yang dikatakan bodoh dan tidak berarti? Nah, berarti kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, pikiran apa yang harusnya kita munculkan? Nah, kita masuk ke bagian yang kelima. Oke ya. Nah, di bagian yang kelima ini kita akan membangun pikiran-pikiran yang baru yang bisa menggantikan pikiran-pikiran yang buruk dari tadi yang muncul. Nah, setelah kita tantang di bagian D atau disputing, kita masuk kepada bagaimana melahirkan atau membentuk keyakinan yang baru. Nah, sekarang keyakinan yang pertama, kira-kira menurut Rina tadi ya, coba Rina jawab ya. Yang pertama tadi, saya harus sempurna, harusnya kayak apa? Saya akan Yang semangat dong Rina, supaya tertanam dalam hatinya. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik. Kesalahan kecil adalah wajar dan manusiawi. Yang penting kontribusi saya tersampaikan. Betul sekali, mantap banget. Ya, jadi apa tadi? Boleh sekali lagi diulang? Supaya ingat, kuat. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik. Kesalahan kecil adalah wajar dan manusiawi. Yang penting kontribusi saya tersampaikan. Ya, bagus sekali. Yang penting sudah berusaha kan? Ya, oke. Kemudian yang kedua, apa lagi tadi? Coba, kira-kira apa yang sebenarnya, yang harusnya? Beberapa orang mungkin memperhatikan kegugupan saya, tapi itu tidak berarti mereka menghakimi. Kebanyakan orang justru bersimpati. Iya, benar banget. Jadi tidak mesti kemudian ketika kita melakukan kesalahan orang kemudian mengatakan kita pocot, tapi bisa jadi mereka empati dan bisa jadi mereka membantu kita, dan bisa jadi sebenarnya mereka tidak memperhatikan kita. Ya, bagus. Bisa paham dengan ucapannya sendiri? Iya, Bu. Bagus sekali. Sekarang yang ketiga. Blank, Bu. Ini yang ketiga. Ya, yang ketiga tadi, blank itu akan menjadi momen yang terburuk atau bisa jadi kayak bencana besar gitu ya. Kira-kira harusnya seperti apa yang Rina pahami dari yang disampaikan tadi? Jika saya blank, itu akan tidak nyaman, tapi bukan akhir dunia. Saya bisa menarik nafas dan melihat catatan dan melanjutkan. Saya bisa bertahan. Ya, good. Ya, yang terakhir, yang keempat. Yang keempat itu saya tetap berharga walaupun saya melakukan kesalahan, dan saya bisa belajar dari kesalahan dan saya bisa memperbaikinya. Oke, jadi kita melakukan kesalahan bukan berarti kita bodoh, bukan berarti tidak berharga, tetapi kita bisa memperbaiki, itu yang penting. Jadi kesalahan itu bisa dijadikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan menjadi lebih baik. Sekali ya Rina, apa yang Rina sampaikan tentang keyakinan baru tadi itu adalah keyakinan yang sangat baik, keyakinan yang sangat kuat. Kenapa? Karena ini berbasis realitas, bukan berasal dari rasa takut ya. Nah, kemudian Ibu ingin mendengar dari pikiran yang baru yang muncul itu, kira-kira apa yang akan terjadi di bagian C yang tadi terkait 3 hal: perasaan, ya, kemudian reaksi tubuh dan perilaku. Nah, kalau tadi kan itu dari pikiran yang buruk ya. Sekarang kalau yang dari pikiran yang baru, kira-kira apa yang akan Rina rasakan terkait 3 hal tadi? Boleh disebutkan Rina? Yang jujur ya, sampaikan.
dari segi perasaan Mm-mm. gugup yang wajar, tapi ada keberanian. Mm-mm. Dari segi fisik Bu, masih deg-degan tapi tidak sampai mulas. Mm-mm. Terus kalau dari segi perilaku, saya akan menyiapkan slide dengan baik, Mm-mm. berlatih beberapa kali di depan cermin, fokus pada materi bukan pada perfeksionisme. Ya, Masya Allah, luar biasa ya, bagus banget. Saya sangat bangga dengan kerja kerasnya hari ini ya, mulai dari datang sampai dengan menulis worksheet dan mengungkapkan perasaannya. Nah, sebagai rasa senang ibu akan memberikan satu worksheet kosong ya untuk Rina. Nanti tujuannya kalau muncul perasaan yang bukan perasaannya, pikiran-pikiran negatif atau perasaan-perasaan yang seperti tadi ya, ketika menghadapi situasi yang sama, boleh nanti Rina tuliskan dalam worksheet kayak tadi. Nah, sekaligus dengan worksheet yang sudah diisi silahkan dibawa sebagai contoh. Oke, nah sekarang Ibu ingin tahu kira-kira untuk menghadapi situasi besok atau presentasi besok ya, apa langkah kecil yang akan Rina lakukan setelah ini? Mungkin bisa disampaikan ke Ibu. Saya akan latihan minimal 3 kali malam ini, dan setiap kali muncul pikiran harus sempurna, saya akan bilang pada diri saya sendiri, yang penting usahaku maksimal. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini rencana yang sangat baik. Ingat, ini adalah latihan keterampilan ya. Semakin sering melatih pikiran rasional, maka itu akan semakin otomatis muncul menggantikan pikiran-pikiran irasional. Nah, oke. Nah, sebagai penutup, saya ingin bertanya kepada Rina, bagaimana perasaan Rina hari ini dibandingkan dengan sebelumnya, yang tadi sebelum datang dengan sekarang? Lebih lega Bu, dan saya merasa punya senjata untuk melawan pikiran-pikiran liar saya. Masih ada sisa cemas, tapi saya sudah tahu cara untuk mengolahnya Bu. Masya Allah, Alhamdulillah, bersyukur Ibu ya dengan apa yang Anda sampaikan. Itu memang tujuan kita hari ini, untuk menghilangkan semua kecemasan, kemudian mengelolanya dan tidak lagi melumpuhkan. Jadi kecemasan itu sesuatu yang wajar, tapi bagaimana caranya kita kelola dan tidak melumpuhkan kita. Nah, kemudian terima kasih ya atas kepercayaan dan keterbukaannya hari ini. Jika Rina masih merasa perlu untuk berkonsultasi, konseling setelah presentasi besok, silahkan datang saja ke sini, dengan senang hati Ibu menunggu ya. Ibu doakan semoga presentasinya besok lancar, dimudahkan dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu atas bantuannya. Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Doakan saya Bu, semoga presentasi saya besok lancar, dan kalau bisa seterusnya saya bisa lebih percaya diri lagi Bu. Amin, amin, amin ya, Ibu doakan semoga besok presentasinya lancar sesuai yang Rina harapkan ya. Ingat tadi latihannya ya. Iya Bu. Oke. Jadi saya bawa nih Bu. Iya, silahkan dibawa sheetnya, jangan lupa dicatat. Saya pamit dulu Bu. Oke, hati-hati ya Rina ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.